menjadi salah satu pemikiran ulang. Dan bahkan Benedetta walaupun dengan 0% win rate, tapi dari sisi sampingnya dengan player yang cukup cepat, tapi di sisi lain bahkan Barat lebih ke arah fighter kali ini, dimakan, lebih ke arah dimakan. Ini benar-benar sulit banget buat Potato ketika dia masuk asal-asalan. Dan Donos Welcome itu kan kita tahu dia suppress ya, dan tidak bisa di-cancel oleh beberapa pemain kecuali mungkin Guardian Bulwark dari Lolita. Dan itu kalau misalkan emang connect, kalau miss, ini yang bakal jadi ancaman. Berbalik keadaannya. Dan ini tapi masih seperti di match yang pertama. Bisa saja semua terjadi. Muter otak kan, Ed? BTK bener sih. Iya kan? Apa kayak, pusing kan lu? apa ya, kayak pinter banget untuk dalam sepersekian menit untuk perpindahan dari game 1-2. Gimana caranya mereka untuk mengatur setiap pionnya itu loh. Dan ini kayak dari draftingnya gila men. Kalau mereka gak punya coach sama analis. Dan menurut gue itu yang harus ditanamkan. Itu yang harus diambil, dicatat, dicontoh. Kenapa? Karena menurut gue keluar dari zona nyaman, bahkan main dengan outplay, itu yang sekarang lagi dibutuhkan. Gitu. Dan gak egois juga. Nah, untuk itu. junglernya itu tetap cari hero-hero yang gue nggak butuh, gue dapat banyak point kill, dapat montage, Penting menang. apapun itu. Yang penting gue ngebantu tim gue dan bisa menangin untuk pertandingannya. Dan ya udah, inilah dia untuk game yang kedua. Draft sudah mulai muncul dengan ya pastinya ini bakal menjadi fokus untuk damage-nya Kara, Beatrix dan juga Portia. Dan junglernya akan ke barat. Tapi kita lihat apakah EVOS SG akan mengamankan satu samanya. Yang kita tahu dari rematch atau di group stage mereka sudah lebih unggul daripada BTK atau justru B3 di playoff yang akan benar-benar memberikan kejutan demi kejutan. Oke, bahkan dengan ada Little Wonder yang sudah diamankan oleh tim dari EVOS SG, dari Mobazen memilih untuk melakukan farming dia dengan sabar seperti di game sebelumnya. Gak mau ada yang terlalu terburu-buru, dan Friesland kali ini tidak ada yang terjadi di arah top lane, melainkan para pemain dari tim BTK masih fokus melakukan clear mid di arah mid lane. Yes, ini dia. Benar-benar sama-sama pengen farming dari segi rotasinya. Masih sama-sama tidak berbeda jauh. Menuju ke arah Kramer. Habis Kramer mungkin langsung ke arah Mr. Krab. 35 detik. Dan bahkan kita lihat juga farming dari Barat pun juga tidak lama ya. Dengan emblem assassin nih. Langsung menuju ke arah Scout Lizard yang mulai ketahuan sama Potato. Agak sedikit kerisat. Sudah mulai ketahuan juga posisinya. Mobazen harus berhati-hati. Langsung dimakan. Tapi itu dia yang dibilang sama KB. Ketika Guardian Bulwark-nya yang mungkin baru saja diketahui sama Mobazen. Sehingga dia langsung memegang kepalanya. Dia pikir tetap bisa dimakan. Tapi ketika lidahnya keluar dan diangkat tamengnya, itu akan langsung membatalkan ultimate. Dan aku penasaran kenapa nggak dia mengincar ke Potato. Iya. Mungkin karena nggak ada follow up damage kali ya. Nggak ada follow up damage. Enggak. Malah kalau misalkan dia mengincar ke arah tanknya, otomatis damage dealernya bisa memberikan damage dong. Logikanya gitu. Oke, tapi kita lihat langsung ada pedal stack dan ternyata Retribution berhasil diamankan. Potato guys depan dan Retribution ke arah seorang Cilia. Tapi lihat di sisi lain Victor masih mau lebih. Astagfirullah boleh dikeluarkan. Mau pesan langsung begitu saja. Dan Sila di depan sana masih berhasil hidup dari hemburan seorang Victor. Aduh, Mobazen agak sedikit bernapsu tadi untuk melakukan team fight ketika stacknya masih sangat-sangat kecil. Sedikit banget dan tidak bisa untuk dapetin satu point kill. Dan bahkan sini pasifnya juga masih bisa dihindari. Mobazen entah yang di otak gua tiba-tiba kepikiran mengenai dia kayaknya belum sepower itu untuk menggunakan hero-nya mungkin ya. Karena kita tuh dia tetap paksain, dia maju ke depan. Dia mencoba cari stack, dia coba untuk hajar. Tapi karena balik lagi stacknya masih kecil and then malah jadi double kill untuk Dan gak ada escape. Yes. Tapi ini kalau misalkan dia bisa langsung belajar dari setiap kesalahannya ya, 2 kesalahannya lebih tepatnya. Kalau dia bisa langsung belajar dari kesalahan-kesalahan di early-nya dan dia langsung memperbaiki kesalahan itu, mungkin kedepannya dia bakal lebih baik lagi nih untuk next team fight-nya. Dan lihat fasenya, EVOS SG langsung galak kan. Ya. Makanya kayak aku bilang kayak ini kayaknya kenapa nggak ditabrak aja nggak sih? Oke, melihat pergerakan yang langsung ditabrak, sepertinya rotasi akan coba dilakukan. Mencoba untuk bermain di arah bottom lane, tapi nggak tahu terburu-buru seperti game sebelumnya. GPL terkena damage cukup sakit di arah mid lane, dan bahkan Mobazen masih mau farming, mau dapetin gold buff di atas, mau dapetin jungle dari seorang Potato. Dan di sisi lain, di arah bottom lane udah standby 3 player melakukan ganking. Akan coba diamankan oleh para pemain dari tim EVOS SG. Tapi kalau dia gagal dalam invasi itu, mereka harus sedikit terlambat untuk melakukan rotasi menuju ke arah sebuah turtle. Yes, 17 detik lagi Turtle akan muncul
Dan bahkan 3 orang melawan 3 di arah tengah dan menuju ke arah turtle atas. Yang harusnya XP lanernya sudah mulai sadar dan sudah mulai diberikan informasi mengenai turtle yang sudah sebentar lagi muncul. Benedetta yang terburst, yet itu burstnya parah banget dan masih bisa untuk dihindari. An eye for an eye, skill yang sangat ngeselin. Benar-benar bisa menahan damage, crowd control, dan bahkan Victor yang baru saja terbang hanya untuk make sure aja timnya dapetin turtle. Dan bahkan lihat, hanya dalam sepersekian detik setelah turtle didapatkan, goldnya sudah langsung hampir sama. Beda 300 doang. Definisi bantuan pasukan udara dari top lane Teresek dikeluarkan. GPL masih ada 1 buah shield membuat dia masih bertahan di bottom lane. Dan bahkan lihat Boy Chicken benar-benar terkena pressure. 2 game dia bukan di posisi yang cukup baik loh, Profesor. Ya, tapi balik lagi, ini slow phase yang diinginkan sama BTK. Mereka pengen setup dulu, mereka pengen damage dealernya tuh punya damage, punya item. Jadi entah ya, EVOS SG ini mereka kayak jadi bermain time bomb gitu loh. Makin lama BTK makin lebih mengerikan. Tapi kalau misalkan mau buru-buru, mereka juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Karena apa? Karena bisa kepleset. Ya, tadi udah kepleset 2 kali. Itu bukan hal yang baik sebenarnya untuk tim BTK. Dan di arah top lane sana, para pemain dari tim BTK, mereka bakal coba udah standby on position. JPL, dia bakal coba untuk fokus ke arah Beatrix karena 1 turret yang akan coba diamankan di arah bottom lane. Bahkan, para pemain dari tim BTK, mereka coba untuk mengcover di arah bottom lane. Spreadon tadi dikeluarkan, tembakan peringatan. Tapi ternyata tetap harus kehilangan 1 buah turret tambahan di arah bottom lane. Shark, bakal coba dipasang. Secret Eagle mau nggak mau untuk menyelamatkan dirinya, tapi hilang begitu saja. Potato, tidak tinggal diam. Anai for Anai, berhasil menghindari pergerakan dari seorang Mobazir dan bahkan tidak ada pertukaran sama sekali. Oh, ini rugi banget sih, karena dia harus tahu targeting untuk Detona's Welcome. Jangan terlalu engage atau mengincar ke arah hero-hero dash. Tapi lihat Mobazir di arah top lane. Wah, itu yang gue bilang. Ketika sebenarnya draftnya bagus, tapi kalau lu nggak terlalu power, agak sedikit berat juga sebenarnya ya. Oke. Dan ini masih menit-menit awal, masih di 6 menit awal. Kalau misalkan itu terus terulang dan selalu diulang, itu akan menjadi malapetaka. Dan bahkan, walaupun ada Aegis yang diberikan sama Shark, tapi lagi-lagi, tahun 4 memori, sejauh apapun kamu terbang pergi Zia, damage-nya akan tetap sakit kalau pakai penuh. Betul banget, udah ada Aegis, udah ada 1 buah Guiding Wine. Dan bahkan Guiding Win dan bahkan para pemain dari tim BTK tetap kehilangan momentum. Turtle diamankan, EVOS SG memiliki 2000 gold, 2500 bahkan. Lihat, di sisi lain dari tim BTK, aku lebih ke arah penasaran. Nah ini dia, aku pengen lihat, oh dia memiliki item damage ya. Enggak, aku ke arah Mobazir ini, aku penasaran. Kalau dia full defense, mungkin itu akan sedikit berbeda gitu loh. Tapi emang dia War X. Ketika dia sudah mengamankan killing spree, mau nggak mau dia akan menuju ke arah War X. Karena balik lagi dia War X maksud aku. Oh ya, tapi nggak tahu Shenless mungkin bakal jadi pilihannya. Dan itu dia instan banget. Ini yang harus dilakukan terus-terusan sama EVOS SG. Mereka nggak boleh berhenti untuk mengengage dan bahkan melakukan takedown untuk siapapun member dari BTK. Karena makin lama, ya kayak yang tadi aku bilang, time bomb, mereka bakal meledak dari BTK-nya. Wow, lihat GPL terkena damage bahkan. Oh, lagi-lagi lidahnya tersentuh oleh 1 buah shield dan masih bisa diselamatkan. Shark terlalu dalam, gak bisa mengcover. Potato di sisi lain udah siap-siap datang untuk memberikan sedikit hambatan. Tapi Shark Guiding Win-nya membuat dia masih selamat di sisi depan. Yes, dapetin 1 kill-nya terhadap seorang JPL. Walaupun agak sedikit risk tadi, dia menggunakan 1 ultinya. Streaking Eagle dan untung saja tadi masih bisa masuk damage-nya. Entah mungkin Guardian Bulwark-nya masih mungkin ya on cooldown ya, sehingga tidak bisa menahan damage dari seorang Shark. Dan ini yang terjadi. Coba untuk kembalikan keadaan dan tertinggal. Bahkan Mobazir langsung masuk ke depan. Dimakan tapi agak sedikit telat karena terlalu burst damage yang diberikan oleh anak EVOS SG. Tidak berhasil meregen daerahnya dan langsung di-shut begitu aja. Dan bahkan JPL, darahnya sekarat. Masih ada Guiding Win dan masih bisa untuk dipanggil, diselamatkan. One by one di arah top lane. Gear dan juga Victor masih mencoba untuk dikejar. Pasifnya nyala. Lagi-lagi an eye for an eye. Tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Padahal kali ini hampir saja dia bisa selamat dan shutdown telah didapatkan. Gear ter-shutdown. Turtle terbuka di arah bottom lane. Ini saatnya untuk tim BTK untuk melakukan team fight kembali sepertinya. Karena Farsha
yang sebentar lagi akan menuju ke arah Pit Turtle dan bahkan Beatrix ditugaskan untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Tapi dua pemain dari tim EVOS SG mereka standby di arah rumput depan sana. Bahkan kami bisa mencuri satu buah Beatrix dan Victor melihat celah kecil yang akan dimanfaatkan untuk satu buah turret. Wah gila sih, ini satu combo banget dari Potato ke arah Holy Crystal. fried chicken nih. Bener-bener sakit bet sakit. Ini damage-nya benar-benar kayaknya dari Potato nggak full defense kayak biasanya. Enggak. Dia nggak bikin ke arah itemization tank karena kayaknya udah ada Jetmail di sana. Oke, menarik. Tapi lihat ada S-Track lagi dipukul mundur para pemain dari tim EVOS SG. Informasi telah diberikan, tidak ada S-Track. Akankah di trigger war kali ini Bung Kornet? Yes, masih belum untuk membuka team fight nih ya. Tidak ada Feral Strike, masih kelihatan juga di rumputan JPL Gear. Masih ada combo juga dengan menggunakan flicker JPL yang mau ngincar ke arah siapa. Belum dibuka Dominant Blast-nya dan bahkan lebih memilih untuk kembali ke lane masing-masing. Mencoba untuk mempertahankan satu turret juga di arah top lane-nya antara seorang Beatrix melawan seorang Benedetta. Yo ho ho. Di sisi lain, tadi Benedetta yang sudah tershutdown, bahkan Victor yang turun ke arah bottom lane. Walaupun dengan turret yang sudah kopong, di sini bahkan Potatonya juga dilihat di minimap mereka sudah ada di atas. Informasi telah diberikan, mencoba untuk fokus menuju ke arah satu buah Lord dan bahkan Adamir standby on position bersama dengan seorang Sheila. Akankah ini di commit? No, ternyata tidak jadi over commit dari tim BTK. Benar-benar masih ditahan. Ada Mira sekarat, ada Mira yang mungkin akan tumbang di sana. Dihajar, langsung ditabrak begitu saja. JPL juga mungkin akan tumbang. Oh my god, satu team fight yang sangat buruk untuk anak-anak EVOS SG. Ketika mereka kehilangan dua orang dan Lordnya terbuka bebas untuk anak-anak BTK. Shark-nya membuka vision untuk anak-anak BTK juga. Gear sudah mulai masuk. Shark-nya sekarang mencoba untuk langsung di trade kill begitu saja. Retribution-nya siapa yang didapatkan dan terima Zen-nya dapat satu point kill juga. Mencoba untuk sekarat dan bahkan di telepon Potato-nya double kill. Looking for triple kill. Potato damage-nya terlalu besar. Victor tidak ada lagi naga dan Maniac. Zia sendirian mencoba untuk langsung pulang dengan menggunakan burung fairy-nya. Oh, harus hampir savage ya kalau bisa kita lihat ya. Hampir banget. Tapi Maniac yang dapatkan Potato damage yang terlalu besar. Zia di depan sana dan instant replay Profesor silakan. Ya ini satu reward manipulation yang ternyata menjadi bait ya dari Zia-nya agar dia tidak terfokus sama seorang Potato dan bahkan Potato-nya dengan bebas mendapatkan triple kill bahkan Maniac. Karena Victor juga HP-nya lumayan tebal jadi agak cepat merontokkan dengan 8% pasif dari hit ketiganya Karina. Wow, lihat kali ini dibalikan keadaannya. Mendapatkan Lord sekalipun bukan menjadi sebuah kemenangan tentunya. Obasin guys depan, menuju ke arah JPL. JPL di depan sana sepertinya tidak bakal mau di overcommit. Karena tim BTK sepertinya tahu. Win condition dari tim EVOS SG. Iya, ini dan pinter banget dari Potato-nya makanya first itemnya setelah Calamity Reaper dia langsung menuju ke arah Winter Truncheon agar tidak bisa ditelan. Efek surprise dibalas dengan efek surprise. Oh. Yes, itu dia. Sebenarnya sangat baik tapi kira sini langsung terlalu depan. Wait. Apa yang kamu lakukan Potato? Memaksakan kehendaknya ketika dia tahu ada 4 bahkan 5 orang yang langsung memakan dirinya dan masih sedikit sia-sia kayaknya di sana karena tidak ada follow up dari teman-temannya. Oh my god, Potato. Oke, di tengah sini bakal ada invasi, bakal all out tentunya di garis depan. Lihat bisa diberi cover ST. Di sana mau kasih mundur. Tim EVOS SG di depan sana bahkan gak bisa mendekat ke turretnya. Atau para bolter keluarkan. Melakukan satu clear minion saja. Sikit tapi ternyata Gear masih mencoba untuk kabur karena belakang dapatkan. Tidak terkena petrify. Gear masih mau lebih untuk kabur dan dapat masih bisa selamat kali ini. Seorang Gear akan counter outplay. Adamir mencoba untuk membantu tapi ternyata para pemain dari tim BTK mereka sadar ini bukan hal yang baik. Dipukul mundur dan sedangkan Mobazen-nya yang akan harus hilang kali ini. Tidak berhasil menarik seorang Mobazen dari seorang Shark-nya. Gading bisa pop-up tapi kita sini dari Adamir-nya memukul mundur dan bahkan terlihat di sana dari Shark dan juga Zia yang mencoba untuk mengincar Adamir tapi tampaknya Potato ya menjadi incar seorang Victor. Tidak ada lagi Petrify. Dia bisa terbesar. Pasifnya nyala dan bahkan dapatnya satu poin. Tapi lihat ada part memory. Save the day. Berhasil langsung di trade begitu saja. Kill terhadap seorang Potato-nya. Almost selamat tapi ternyata masih ada satu petir terakhir menyambar seorang Victor.
Victor pun harus hilang di depan sana. Guiding win yang cukup baik, tapi ternyata balik lagi item yang silakan Profesor. Iya, ini menarik sih. Makin lama makin late game, bahkan gearnya ini tidak mudah untuk di take down. Lihat An for Nine-nya tadi kelas banget ketika ternyata sniper runner-nya dari Fight Chicken connect, tapi ternyata tidak ada damage yang diterima sama sekali. Dan ini tinggal menanti bagaimana dari setup Potato-nya, karena semakin lama Potato akan menuju ke arah satu antivirus untuk menghindari War X dan bahkan dealing damage dari Victor. Dan untuk sekarang juga melihat seilahnya ya, karena dia udah punya brute force, aku lebih menuju ke arah Oracle atau bahkan Athena Shield. Karena untuk head to head match up lawan Zia, di level yang sekarang cooldownnya Zia udah jauh lebih unggul dengan Federal Airstrike. Tapi lihat Thunderbelt sudah dimiliki dari tim Mobazane. Dan di sisi dari EVOS SG, ini akan lebih tebal untuk seorang Potato. Tapi Potato itu nggak bisa lagi Profesor untuk 1 versus 4, 1 versus 5 seperti yang dilakukan di top lane tadi. Karena itu bisa membahayakan dirinya itu sendiri. Melihat Raven Aztec mengganggu pergerakan GPL, dia masih respect sekali dengan damage yang diberikan dari seorang Zia. Bahkan belum bisa menembus terlalu dalam dari seorang Zia. Di arah top lane sana, Shark hanya ngebuka vision untuk para pemain dari tim EVOS SG. Yes, 2 detik lagi Lord akan muncul. Mobazane yang mungkin akan menjadi tameng aja, menjadi orang yang paling depan untuk menahan damage yang diberikan oleh anak-anak EVOS SG. Shark yang akan membackup juga, dan bahkan Victor sendiri di arah sana mencoba untuk berubah menjadi naga Dragon from Hell, mencoba untuk kabur. Dan bahkan kita lihat juga dari seorang Girnia mencoba untuk ngejar, agak sedikit telat untuk menggunakan satu execution. Dan bahkan di sini retrinya masih sangat baik dari Mobazane. Mana ultinya nggak berhasil menangkap siapapun dan langsung ditemukan begitu saja. Victor juga tumbang lagi-lagi ketika Lordnya diamankan oleh anak-anak BTK, tapi harus kehilangan banyak banget orang atau player dari anak-anak BTK. Wow, damage yang tidak bisa dibendung sama sekali oleh seorang Mobazane. Karena bisa kita bilang di sini Mobazane benar-benar terberhentikan pergerakannya. Semuanya ngedot semua skill dari seorang Mobazane. Bahkan dengan ada 7 poin kill yang sudah diamankan dan 1 Federal Strike berhasil mengamankan Purple Buff. Mid lane akan sedikit cepat tanpa adanya cover dari tim BTK. GPL di garis depan memberikan sebuah pressure dan bahkan para pemain dari tim BTK hilang Lordnya, hilang dengan waktu yang cepat. Wow, Wedding Wind telah dikeluarkan. Si Keigo mencoba untuk menyelamatkan, tapi ternyata Wilson Sanchez save the day. Di garis depan, Potato terlalu dalam, mencoba diselamatkan. Retribution of points, dan Wilson save the day lagi dan lagi. 2 skill yang sangat bisa membuat kedua belah tim porak-poranda kali ini. Yes, masih bisa di-defend pastinya untuk di arah inhibitor turret anak-anak BTK, dan bahkan minion di arah bottom lane yang numpuk banget itu. Lihat kayak rombongan orang-orang arisan dan mungkin akan langsung nge-push ke arah bottom lane-nya yang nggak ada sadar satu orang pun. Iya tuh, digrogotin. Easy turret, easy push oleh minion. Wow, Minion kali ini MVP di arah bottom lane, Profesor. Iya, entah kenapa melihat tim fight yang barusan, aku lebih terkejut ketika Fight Chicken dan Shark ya. Itu benar-benar narik Potato-nya, karena Ultimate Potato kan ngedash banget kan, sampai dengan targeting. Tapi untuk sekarang harus lebih berhati-hati lagi. BTK nggak boleh terpick off. Oke, Mobazane, gak ada yang tahu dia di belakang sana bakal menuju ke arah seorang GPL. Retribution telah dikeluarkan, damage-nya terlalu besar untuk Retribution-nya. Tapi ternyata Mobazane dia udah belajar dari kesalahan. Gak mau sembarangan ngejulurin lidahnya, memilih dengan sabar untuk di momentum yang tepat. Ya, dan ini benar-benar tugas berat juga sih untuk seorang Gear yang harus mengacak-ngacak pastinya pergerakan dari anak BTK, dan dia lebih mengincar selalu ke arah Parsyanya. Bagaimana caranya untuk war atau team fight yang lebih rapih lagi pastinya dari anak BTK. Terutama kita lihat juga dari Shark yang menurut gua ini dari tadi karena Sharknya sih yang ngebuat team fightnya itu lebih pusing lagi untuk anak-anak EVOS SG. Gimana caranya dia menggunakan guiding wind-nya, Aegis-nya, dia gunain ultinya juga, Striking Eagle yang mau ditabrak kemana. Plus, gimana caranya untuk Fight Chicken dan Zia menjaga posisinya untuk memberikan damage kepada anak-anak EVOS Singapore. Alright, masih memasuki menit yang ke-18. Hard game untuk kedua belah tim. Iya ya. Di menit yang ke-18 kan. Asik banget loh ini. Iya, mereka tidak mau terlalu terburu. Di satu sisi, BTK mereka belum bisa menemukan celah kecil untuk menemukan EVOS SG. Dengan segala keterbatasan dimiliki dari seorang Mobazane, mereka lebih memilih untuk
sabar. Sedangkan dari EVOS SG, mereka walaupun sedang unggul, tapi mereka belajar dari kesalahan di mana mereka terlalu memaksa dapetin poin banyak, tapi ternyata itu bukan hal yang baik, Profesor. Iya, makanya kali ini apakah bakal dimaksimalkan dari segi split push karena tidak ada yang sadar sepertinya hanya Fight Chicken saja sendirian. Apakah bakal jadi 1v2 situation? Oke, tidak defend harusnya. Ini seperti acara MPL Filipina tampaknya ya, bukan M3 ya. Benar-benar lebih sama-sama nge-slow aja, face-nya tuh benar-benar lambat banget. Sama-sama berhati-hati, sangat dipikirkan juga untuk setiap team fight yang dilakukan. Dan bahkan split push-nya juga benar-benar ini gimana caranya setiap player untuk memikirkan team fight-nya mau kayak gimana. Tapi mereka juga harus mikirin, ini turret gue bakal di-split atau kagak nih? Lane gue bakal di-split sama musuhnya atau kagak? Dan itu dia yang benar-benar harus diperhatikan. Sedangkan udah ada Immortality dan CCTV dari Bapak Lord kali ini sudah hadir ke lane of gun. Dan itemnya udah mulai respect dari seorang Mobazin. Dia membuat satu buah Radiant Armor yang bisa untuk menahan damage dari Sheila dan juga Potato tentunya. Ya seharusnya nih nggak usah buang waktu buat ngejar gear sih saran gue ya. Karena berkali-kali juga dari B3 tuh sempet ngabisin waktu buat ke gearnya. Ini tinggal gimana caranya mereka untuk fokus ke map awareness-nya karena gearnya itu lagi-lagi mulai nge-distract juga di arah bottom lane-nya. Hey, halo? Ada yang defend? Belum ada yang defense. Satu minion ke inhibitor turret. Kali ini langsung menuju ke arah belakang dari Victor DKK. Sepertinya karena tidak adanya celah kecil yang dimanfaatkan EVOS SG, ini adalah saat yang tepat untuk mereka melakukan team fight. Karena tidak ada satu buah Victor. Victor terlalu jauh. Federer tadi dikeluarkan. Masih terlalu terburu-buru. Turretnya tetap pecah tanpa adanya Victor di arah pitlord. Karena di team fight tidak cukup baik. Victor datang. Lord terus diamankan. Dan ini akan menjadi sedikit bencana untuk tim BTK. Wah, ini sih sedang bencana sih. Benar-benar ketika gearnya aja. Gearnya nggak melanjutkan push ke arah turret bawah, tapi lagi-lagi ya lane bawah kayaknya MVP-nya selalu minion dari kedua tim. Iya. Bedanya adalah EVOS SG yang lebih untung ini. Sebenarnya sadar nggak sadar Fight Chicken juga dapetin top lane-nya dari EVOS SG. Cuma bedanya adalah untuk inhibitor ini lebih rugi banget karena udah kebuka. Dari segi chance defense-nya juga makin lebih dipersempit lagi. Dan bakal jadi PR juga buat Mobazin gimana caranya dia memaksimalkan high ground defendernya cuma Zia sekarang atau bahkan Fight Chicken dengan Bennett Rage-nya nanti dengan meriamnya. Tapi apakah itu cukup untuk membendung semua damage dari EVOS SG? Wah, harusnya itu sih tidak cukup ya. Tapi lihat depan sana udah ada satu buah Wittalker. Mobazin masih berada di garis belakang. Ada sektor dikeluarkan kriminal dari mid lane, tapi mereka masih memiliki satu buah damage yang besar dari EVOS SG, yaitu Bapak Lord terhormat dari bottom lane yang udah siap standby on position. Menuju ke inhibitor di arah mid dengan cukup cepat. Para minion masuk dan bahkan menghancurkan inhibitor. Lihat tim BTK, mereka bahkan harus menggunakan satu buah naganya. Victor menuju ke arah belakang. Damage yang nggak bisa dibendung kembali. Ward manipulation. Dan bahkan Romanon Blast di sisi lain membuat BTK harus hilang di game yang kedua. Wow. Ini benar-benar entah apa yang terjadi dan bahkan kayaknya salah perhitungan juga untuk tim fight yang terakhir.